Halo Sobat Anime, Bang Jack mau ngasih tahu nih. Karena Magic Emperor chapternya sudah berjalan bersama dengan rilisnya komik, mungkin Magic Emperor bakal rilis seminggu sekali. Untuk mengisi waktu kosong yang ditinggalkan, kita enaknya bahas apa lagi nih? Apa Martial Peak dan Dunia Kebalik? Atau ada judul baru nih? Langsung aja ya di komen ya, mau kayak mana gitu kan? Daripada kita panjang-panjang, langsung aja kita gas! Part ke-9 Season 2 dimulai dari kabar yang diberikan oleh Ivan kalau kecurigaan mereka yang ada di balik ini semua adalah gerbang kaisar. Mendengar hal itu tentu saja membuat Marshall dan keempat jenderalnya sangat terkejut. Marshall saat ini sedang berpikir memang dirinya tidak takut dengan gerbang kaisar, tapi tentara-tentaranya ini bertugas untuk melindungi kekaisaran dari negara-negara lain, ibaratnya seperti TNI lah. Dan ia juga berpikir bagaimana mungkin ia akan mengorbankan para tentaranya untuk mengurus masalah internal, apalagi lawan mereka bukanlah kaleng-kaleng. Ivan yang melihat Marshall membeku, ia pun bertanya, "Ada apa, Marshall?" Marshall pun masih membeku, ia juga berpikir kalau keluarga Luo benar-benar luar biasa karena dapat mengguncang kekaisaran. Tapi Marshall yang bingung 7 keliling, ia memutuskan untuk menunda masalah ini dahulu. Ia meminta waktu untuk berpikir sejenak tentang rencana apa yang akan ia lakukan ke depannya, karena saat ini pikirannya sangat kacau. Ivan pun masih terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan, "Marshall, apa kalian tidak peduli dengan keluarga kecil kami? Bukankah kau baru saja berjanji untuk melindungi keluarga kami?" Marshall pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, ia akan memenuhi janjinya, tapi ia meminta waktu sejenak untuk berpikir. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan berada 10 mil dari perbatasan, jadi tidak perlu khawatir kalau ada orang yang berani menyerang. Ivan pun cukup puas dengan jawaban Marshall, karena ia berhasil membuat Marshall berjanji untuk keluarganya, dan itu bukan hal yang buruk. Si bocil ini pun bertanya kepada Ivan, apakah dirinya benaran akan dikirim menjadi tentara bersama Marshall? Ivan pun mengatakan tentu saja karena hal ini merupakan berkah yang sangat bagus. Tapi si bocil ini pun mengatakan kenapa harus dirinya? Kenapa bukan Ivan saja? Bukankah Marshall memuji arai buatan dirinya? Ivan pun memberikan dua pilihan untuk si bocil ini. Pergi menjadi tentara atau berlatih 10 jam dalam satu hari. Dan tentunya si bocil pun memilih untuk menjadi tentara agar menjadi idaman para wanita. Nona Luo juga bertanya bagaimana kalau misalnya Marshall tidak menerima si bocil ini untuk menjadi anak angkatnya. Apakah Ivan akan menikahkan dirinya dengan salah satu jenderal? Dengan polos ia pun menjawab, mungkin saja. Ia mengatakan kalau pernikahan politik bukanlah hal yang buruk. Justru itu sangat bagus karena dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Mendengar jawaban Ivan yang tidak peka terhadap perasaan wanita membuatnya sangat kesal. Ia pun pergi meninggalkan Ivan. Ivan yang melihat itu ia pun bingung kenapa ia harus marah. Padahal itu untuk kebaikan keluarga Luo. Selain itu, semua orang pun akhirnya juga pasti akan menikah. Dengar tuh kalian para jomblo, semua orang akan menikah pada waktunya, kecuali kalian kalau nggak laku. Dalam perjalanan Marshall dan keempat jenderalnya menuju camp, Du Gufeng pun mengatakan sesuatu. Ia merasa kalau mereka sepertinya telah dijebak oleh Ivan. Marshall pun akhirnya sadar kalau mereka di sana tidak menemukan apapun, walaupun mereka sudah berkeliling. Dan bahkan ia menerima anak angkat dan berjanji banyak hal. Dan akhirnya mereka pun benar-benar terikat dengan keluarga Luo. Sambil melihat ke arah gunung, ia pun berpikir bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Setengah bulan kemudian, terlihatlah Ivan sedang melakukan kultivasi. Ia merasa dirinya tidak banyak mengalami perkembangan, karena ia jarang melakukan kultivasi. Saat ia sedang meminum teh, ia merasakan sesuatu. Ia juga tersenyum jahat.
Pasti kalian sudah tahu kan kalau Ivan senyum jahat pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Ia juga mengatakan kalau orang itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kini ia pun memanggil Lao Pang, si kepala penjaga. Ia meminta Lao Pang untuk segera pergi ke camp tempat pasukan Dugu dan meminta bantuan karena keluarga Luo akan berada dalam masalah. Lao Pang pun tidak langsung bergerak, ia malah bertanya apa ada serangan musuh. Bila iya, maka ia akan ingin melihatnya terlebih dahulu. Ivan pun mengatakan kalau dirinya yang akan pergi, dan ia meminta Lao Pang untuk segera pergi memanggil Marshal. Dengan semangat 45, Ivan pun langsung bergerak ke arah depan. Di depan gerbang kota Feng, ketiga kepala keluarga ini telah tiba, dan tentunya dipimpin oleh si nenek seksi. Ia berharap kalau mereka semua tidak terlambat. Kepala keluarga Qianlong pun mengatakan kalau kota terlihat sangat sepi dan tidak ada perubahan bahkan bila terjadi serangan. Tapi ia mengatakan bukankah kota Feng merupakan kota terlarang bagi 7 bangsawan agung, karena hal ini telah dilarang oleh kaisar secara langsung. Tapi si nenek pun tidak peduli. Ia mengatakan kalau kau mau menjadi harimau, maka kau harus memasuki sarang harimau. Di depan mereka ada cahaya kuning yang tiba-tiba saja muncul. Ternyata itu berasal dari munculnya 3 keluarga agung lainnya. Si nenek pun mengatakan, apa maksudnya ini? Namun kepala keluarga Qianlong pun mengatakan kalau setiap orang tidak boleh melakukan hal diam-diam. Ia juga mengatakan kalau mereka tahu apa niat dari si nenek ini. Ia menambahkan kalau si nenek beserta gengnya telah terlambat, karena ia telah mengirim seseorang secara diam-diam ke kota Feng sejak setengah bulan lalu. Sembari tertawa, ia mengatakan keluarga Luo saat ini mungkin hanya tersisa mayat saja. Mendengar itu tentu saja membuat si nenek terkejut. Bukan cuma si nenek. 2 kepala keluarga lainnya pun juga sangat terkejut. Kalau begini, hal ini hanya akan berakhir tergantung dari reaksi yang dikeluarkan oleh kaisar. Kalau keluarga kerajaan kaisar lebih lemah dan tidak mengambil tindakan, maka gerbang kaisar akan segera memulai tindakan kudetanya. Jika hal itu terjadi, maka ketiga keluarga ini akan segera disingkirkan. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang bilang, "Punten." Ia mengatakan kalau keluarga Luo sampai saat ini bahkan tidak memiliki 1 ekor ayam pun yang mati. Pria yang mengatakan itu sudah jelas adalah MC kita. Melihat Ivan ada di sini berarti menandakan kalau keluarga Luo dalam keadaan baik-baik saja. Kepala keluarga lembah Yaoming pun mengatakan bukankah Ivan seharusnya dicegat oleh para tetua yang telah ia kirim. Ivan pun mengatakan kalau orang tua yang mereka kirim telah dibantai oleh tuan muda ini. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Ivan juga mengatakan kalau kultivator yang berada di ranah Tianxuan tingkat 5 hampir tidak mungkin. Tapi karena mereka semua IQ-nya di bawah rata-rata, ia dengan mudah mengeksekusi mereka semua. Bukan Ivan namanya kalau ia tidak memprovokasi lawannya. Ia mengatakan kalau seluruh keluarga dari hutan harpi memiliki IQ di bawah rata-rata. Mendengar itu tentu saja membuat kepala keluarga hutan harpi ini marah sejadi-jadinya. Tetua 5 dari lembah Yaoming pun mengamuk. Ia bertanya tentang tetua 3 dan tetua 4 serta apa yang telah Ivan lakukan kepada mereka. Ivan pun mengatakan kalau ia telah mengirim mereka ke jalan yang sama, yaitu jalan neraka. Mendengar itu membuatnya ngamuk dan ia ingin segera mengeksekusi Ivan. Dengan santuy Ivan pun mengatakan, "Monggo, silakan Dur." Melihat banyak korban di pihak keluarga agung membuat ketiga kepala keluarga ini bingung. Bagaimana mungkin orang-orang kuat dapat dengan mudah dieksekusi oleh bocah ini? Mereka pun berpikir kalau orang-orang yang dikirim itu bukanlah orang-orang lemah. Tapi meskipun begitu, 6 tetua yang mencegat malah tewas, bahkan ia tidak terluka sedikit pun.
Bukan hanya terprovokasi, kini 7 keluarga agung benar-benar terintimidasi hingga ke titik ini. Ia juga berpikir badai pasti akan segera datang, dan status 7 keluarga agung akan tergoncang kembali. Mendengar provokasi yang luar biasa itu membuat kepala keluarga Yao Ming pun naik pitam. Begitu juga dengan keluarga racun dan hutan harpi. Mereka bertiga ingin segera mengeksekusi Yifan. Sedangkan di pihak lain, dari keluarga Yao Ming dan Jian Ho, serta dari keluarga Menara Huan Yu harus segera menyelamatkan Yifan. Kini, keenam keluarga agung ini jelas-jelas terpecah karena kedatangan bocah satu ini. Kini Yifan pun melompat ke atas gerbang kota Feng. Di atas sana ia mengatakan kalau orang-orang tua itu tidak akan bisa mengeksekusinya, bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya. Ia juga mengatakan kalau ini adalah daerah kekuasaannya. Mendengar itu membuat kepala keluarga Yao Ming pun ngamuk dan melakukan inisiasi untuk menyerang. Begitu pula dengan keluarga racun, kini ia mengeluarkan racun itu. Ia mengeluarkan racun bendera ragil bukan ke arah Yifan, tapi ke arah ketiga keluarga sekutunya Yifan. Sedangkan kedua kepala keluarga lainnya pun langsung bergerak ke arah Yifan. Tapi tepat sebelum serangan itu tiba, muncullah suatu ledakan besar di depan mereka. Dari balik asap putih itu, mereka berdua terkejut dengan munculnya senjata harta karun roh tingkat 6 yang dimiliki oleh Marshal Dugu. Dan kita akhiri dulu videonya di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!